Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PKN, dan yang saya hormati teman-teman yang hadir pada sore hari. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan proses belajar. Baiklah, tidak perlu memperpanjang, langsung saja pada sore hari ini yang akan menyampaikan materi pemakalah yaitu dari Ibu Khadijah Mukhti dan Bapak Rifan dengan judul makalahnya Integrasi Nasional. Kepada pemateri dipersilahkan. Jangan mengganggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan belum ya untuk slide-nya? Sudah Mbak. Sudah Kak. Sudah ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Ustadz Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SHI, MPDI, dan rekan-rekan IAT yang saya banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 15. Saya Hadijah Mukti Rahmayanti dan rekan saya Saudari Siti Nur Alisa. Satu lagi ada tapi mungkin belum hadir di sini, Bapak Nur Rifan kalau nggak salah namanya. Kami selaku pemateri dari kegiatan presentasi masalah kelompok pada hari ini bertajuk Integritas Nasional. Baik, saya akan coba untuk langsung ke slide berikutnya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang begitu kaya telah sejak lama bergelut dengan tantangan integrasi nasional. Konsep integrasi dalam masyarakat Indonesia mencakup upaya untuk menyatukan berbagai kelompok sosial budaya yang ada dalam satu bingkai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dilihat dari buku yang saya ambil, menurut Howard Riggins, integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian individu masyarakat menjadi satu kesatuan atau satu keutuhan yang lebih utuh untuk penyatuan banyak komunitas kecil ke dalam satu negara. Integritas nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur perbedaan dalam masyarakat dari segi budaya, kemudian agama, ras, juga norma-norma yang diambil biasanya dari norma-norma suku, setiap suku yang ada di dalam bangsa Indonesia. Nah, lalu kenapa konteksnya dengan NKRI, Integritas Nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ikanya tersebut? Itu adalah satu-satunya dasar yang menyatukan berbagai perbedaan budaya atau kelompok nasional sosial dalam satu wilayah untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis, yang pada saat ini kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan untuk mencapai integrasi yang kuat, nah sini sudah saya slide-nya baru muncul. Ini tadi saya sampaikan, untuk mencapai integrasi yang kuat, diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, maupun berbagai elemen lainnya, dengan terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas interaksi nasional, dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Nah, integrasi nasional itu bisa terwujud dengan adanya kebersamaan untuk mencapai integritas tadi. Karena sebenarnya sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi integritas dalam masyarakat. Misalnya seperti pembentukan identitas nasional yang kuat,
sebagai pondasi dari integritas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional diwujudkan melalui simbol-simbol negara, kemudian pengetahuan akan sejarah terbentuknya negara NKRI kita tercinta ini, dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kesatuan, gotong royong, dan toleransi menjadi perekat dalam sosial masyarakat Indonesia. Interaksi sosial yang meliputi frekuensi dan kualitas interaksi sosial yang positif ya, interaksi yang positif di sini antar kelompok masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat integrasi. Semakin sering terjadi interaksi positif, insya Allah semakin kuat pula ikatan sosial yang terbentuk. Yang dimaksud dengan interaksi positif itu seperti kegiatan-kegiatan maupun cara toto kromo adab kita untuk berbicara satu dengan yang lainnya, karena perbedaan dari setiap culture, suku, seperti misalnya kita yang orang Jawa Timur mungkin lebih lemah lembut dalam bertutur kata dibandingkan orang-orang yang berada di Sumatera Utara. Nah, tapi orang-orang yang di Jawa Timur tidak lebih lembut, tidak lebih halus, tentu ya cara menuturkan tutur katanya dari orang-orang yang di Jawa Barat. Perbedaan-perbedaan itu, apabila kita fokuskan kepada interaksi sosial yang positif, insya Allah akan memperkuat dan membentuk ikatan sosial yang lebih baik. Kemudian pendidikan sebagai peran penting dalam membentuk karakter dan wawasan kebangsaan. Pendidikan yang berkualitas dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Kita bisa mengenalkan kepada anak-anak kita melalui seperti mata pelajaran PKN ini yang dipelajari anak saya sendiri dari usia 7 tahun di sekolahnya kelas 1 SD sudah belajar tentang apa itu Pancasila, Pancasila ke-1 itu apa, Bhinneka Tunggal Ika itu apa, begitu ya. Kemudian ada banyaknya budaya, kenapa kita bisa berbeda-beda, dan seterusnya. Kemudian media massa. Nah, media massa ini yang memiliki peran penting, paling penting saat ini, apalagi di zamannya era semua serba digitalisasi, karena perannya itu membentuk opini publik dan menyebarkan informasi. Peran media bertanggung jawab untuk memperkuat integritas nasional. Karena kalau misalnya media sendiri dia lebih banyak menyebarkan hoax, ya, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan informasi-informasi positif, dan akhirnya bagaimana caranya kita bisa berinteraksi secara positif antar masyarakat. Karena banyak sekali karena satu hoax menyebar, kemudian netizen itu cepat untuk mengumumkakan pendapatnya. Sebentar ya. Sebentar. Baik, berikutnya adalah pemimpin. Kepemimpinan yang baik dan bijaksana dapat menjadi contoh dan inspirator bagi masyarakat untuk mewujudkan integrasi. Nah, faktor-faktor tadi adalah upaya untuk membangun integrasi nasional dalam masyarakat atas banyaknya isu tantangan, seperti perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja dapat memicu kecemburuan sosial dalam persatuan. Itu terjadi, banyak terjadi. Ada banyak ribuan orang yang kena PHK, ya. Kemudian ada banyak kebiasaan nepotisme yang lebih diutamakan, gitu kan. Ya, Allahu alam. Tapi itu termasuk faktor-faktor yang cukup serem lah menurut saya. Kemudian mengapa perlu integrasi nasional? Karena ada saja faktor yang menjadi pemecah integrasi lainnya. Misal ideologi radikal yang mengatasnamakan agama,
atau kelompok tertentu yang bisa memecah belah masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Sehingga terjadilah konflik antar kelompok yang didasari oleh perbedaan suku, agama, ras, atau golongan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Kemarin terjadi di Jayapura, hanya karena salah komunikasi. Saya juga baru tahu di Jayapura, orang Jayapura dengan orang yang ada di Ngambire itu beda ternyata bahasanya, bahasa sukunya. Dan hanya karena salah tangkap hal kecil, mereka perang dan mohon maaf, potong-potongan kuping, ribut besar sampai panah-panahan. Dan berhentinya karena tadi, ayo kita ini semua sebangsa, semua ini kita satu bangsa, kita semua bersaudara, mereka bilang begitu. Dan Masya Allah itu menjadi satu faktor yang memang ternyata integrasi nasional itu amat sangat penting dan berpengaruh. Baik, itu yang saya sampaikan tadi. Loh, pembacaan baru keluar ini. Berikutnya tentang strategi integrasi akan disampaikan oleh saudari saya, saudari Siti Nur Alisa. Silahkan. Bisa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi integrasi dalam masyarakat bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan yang solid. Itu seperti penguatan identitas nasional melalui penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan simbol-simbol negara. Pembangunan infrastruktur antar daerah untuk menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, pendidikan berbasis nilai-nilai kebangsaan untuk menanamkan empati, toleransi, dan semangat gotong royong sejak dini, serta mengenalkan keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia. Penguatan lembaga-lembaga sosial maupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai pemberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Kemudian penegakan hukum yang tegas dan adil bagi semua masyarakat. Adapun integrasi di Indonesia dalam prakteknya, integrasi nasional di Indonesia memiliki beberapa jenis yang menjelaskan setiap fenomena integritas dalam berbangsa dan bernegara itu seperti berikut ini. 1. Integrasi asimilasi, yaitu perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya asli yang diterima masyarakat. Kedua, integrasi akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Ketiga, integrasi normatif, yaitu integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Keempat, keterpaduan perangkat, itu merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat. Kelima, integrasi idealis, yaitu integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Kemudian integrasi fungsional, yaitu integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Jadi kesimpulan presentasi pada sore hari ini yaitu dengan terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan diperlukan upaya bersama dari seluruh komponen bangsa untuk menjalankan strategi integrasi nasional sebagai upaya dan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Cukup sekian. Terima kasih
kami ucapkan sekian presentasi dari kami kelompok 15. Barangkali teman-teman atau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Yang pertanyaannya kalau bisa jangan susah-susah. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Aminah. Bella, terima kasih banyak kepada Ibu Khadijah dan Alisa yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin pertanyaan dipersilahkan. Baik, untuk membuka diskusi, izinkan saya bertanya ya tentang integritas nasional. Itu kan kesatuan, penyatuan dari beberapa baik suku, ras, dan budaya untuk menjadi itu kan Indonesia yang harmonis. Pak Saiful, bisa diulang? Saya ke distract sama Halo, kedengeran? Kedengeran. Halo? Ya, soalnya di sini hujan. Oh iya. Boleh diulang, Pak? Ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu kami ke suku Tengger ya, di daerah Bromo, itu kan ada suku Tengger. Di sana itu ada sebagian komunitas, mereka itu beragama Islam, tapi Islamnya Islam KTP. Oh iya. Islam KTP. Karena apa? Ternyata dari beberapa rekan yang kami temui, itu di sana semacam ada upaya pencegahan dari pemerintah untuk orang-orang berdakwah. Karena apa? Dalam rangka mereka berdalih atau beralasan untuk menjaga kelestarian budaya orang-orang Tengger. Jadi orang-orang Tengger itu dianggap sebagai cagar budaya, sebagai aset kekayaan nasional, maka jangan sampai mereka itu budaya seperti Kasodo dan yang lainnya itu berubah karena ada orang-orang yang berdakwah. Nah itu bagaimana hubungannya dengan identitas nasional. Terima kasih. Ya, baik. Saya sempat juga tahu soal suku Tengger ya, karena ya. Kemarin itu saya juga sempat diskusi langsung sama kemarin saya pernah sempat diskusi langsung bahwa memang sebenarnya basicnya agamanya mereka itu adalah Hindu, tapi mengenakan atribut-atribut selayaknya wanita muslimah. Mereka pakai hijab, terus mereka pakai sarung, gitu. Terus tapi mereka tetap melakukan ritual-ritual mereka. Itu memang dilestarikan, katanya itu adalah salah satu upaya untuk toleransi wilayah begitu. Nah, yang memang itu nggak bisa di otak-atik tuh kalau memang bukan dari kepala suku sekitar ataupun dari pemerintah, karena kan memang itu basicnya ke keyakinan. Hanya saja penggunaan atribut-atribut ini nih yang memang akhirnya menjadi kayak bingung, ini muslim apa bukan. Ini sama seperti di Banyuwangi. Di Banyuwangi pun ada suku apa namanya ya, mereka ini mungkin ya Pak ya, saya lupa namanya. Nah itu juga begitu Pak,
sebenarnya Hindu, tapi atributnya atribut pakaian muslimah, pakaian hijab. Mereka nggak sholat, mereka sembahyang, bawa sesajen, bawa apa namanya sesajen, terus ke tempat ibadahnya mereka itu. Nah itu kalau ditanya kenapa, ya karena katanya baju yang tersedia adalah pakaian-pakaiannya muslimah, ya. Itu sesuatu yang memang harus dikembalikan lagi kepada aturan pemerintah mengenai apa namanya kebebasan umat untuk beragama. Sekiranya memang beliau ini agamanya bukan muslim, Jadi itu antara menjalankan kewajiban beragama dengan peraturan pemerintah dalam Iya. provinsi. Harus dari pemerintahnya. Jadi bagaimana? Menurut materi gimana? Kalau menurut saya itulah pentingnya memiliki pemimpin yang tadi kan faktor-faktor integritas. Pentingnya memiliki pemimpin yang paham betul tentang syariat, khususnya untuk menjaga umat-umat muslim yang ada di sekitar. Karena memang ada juga, tidak sedikit juga yang saya tahu dan saya dengar semacam diskriminasi gitu, apalagi setelah mohon maaf, pasca bom yang diledakkan di daerah sekitar ya, di Bali, di Surabaya, di gereja gitu, sehingga itu menjadi alasan utamanya mereka. Tapi menurut saya semua kembali ke faktor pemimpin. Bagaimana saat ini yang kita harus bangkitkan adalah pendidikan ilmu agama, pemahaman ilmu agama bagi para calon pemimpin yang ditanamkan sejak dini kepada calon-calon imam di generasi berikutnya, di gen alpha ini, agar mereka kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin mukmin yang hebat, yang bisa memimpin dengan adil. Karena kalau begini jadi dicampur-campur begini, sebenarnya jadi bingung juga, ini kita masuk ke tempatnya ibadahnya agama apa, karena ada semacam seperti musola, daerah mana ya itu saya lupa Pak, musola, tapi itu bukan musola, itu tempat namanya Sabta Dharma kalau nggak salah. Mereka pakaiannya pakaian sarung dan pakai pakaian muslim seperti biasa, selayaknya bapak-bapak sholat Jumat, cuman ada kain-kain kemudian diikat-ikat begitu. Nggak ada tanda-tanda musola, jadi semua netizen mengklaim bahwa itu adalah kegiatan yang sesat karena itu bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dilihat lagi ternyata itu bukan agama Islam. Hanya saja mereka berpakaian seperti agama Islam. Semua kembali ke, kalau menurut saya, kalau ditanya saya akan mengembalikan semua ke pemimpinnya. Mudah-mudahan kelak Indonesia punya pemimpin yang hebat, yang taat, yang benar-benar bisa amanah dan benar-benar bisa menjaga mayoritas umat muslim di Indonesia. Itu Pak, kalau menurut saya. Oke, monggo untuk materi atau pertanyaan selanjutnya, monggo. Ya, silahkan Pak Ibu, ini kayaknya belum ada ya Ustadz Hasan.
Ada pertanyaan lagi barangkali Bapak Ibu? Apa ngobrol kita deh. Silahkan, apa masih ada yang mau bertanya? Pak dosen masih belum datang ya, Mbak? Belum, Kak. Udah mau maghrib. Ya kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya. Jadi karena Pak dosennya belum hadir, jadi kita lanjutkan dengan apa, Pak Ketua? Apa mengisi dengan iklan kajiannya Pak Marzuki Imron nih di Al Akbar? Waduh, saya kaget lihat posternya gede banget tuh. Bingung mau nanya apa Bu, katanya tadi. Promosi aja Pak. Mudah-mudahan pada bisa hadir. Ngapunten, ini di luar konteks presentasinya Bu Khadijah. Siap. Sama kalau dilihat dari fenomena yang terjadi sekarang ini ya, kalau kita lihat dari sisi kita bandingkan dari masa-masa kita, maksudnya generasinya kan udah beda banget ini ya. Dan ini juga membuat jadi pergeseran dengan adanya kan di Indonesia itu kalau ganti menteri ganti kurikulum, kemudian ganti cara-cara, semuanya berganti gitu ya, antara kurikulum, peraturan, semuanya pasti berganti kalau ganti pemerintahan itu ya, ganti pemimpin. Nah, otomatis sepandangan itu kan ada di dalam dalam ininya ya, makalahnya jenengan tentang integritas itu tadi ya. Kalau menurut jenengan, kira-kira apa sih yang harus kita sebagai orang tua ini, kalau kita yang sebagai orang tua dan yang belum jadi orang tua mungkin bakalan akan jadi Ayo. Ayo lo, ntar pusing. Apa yang harus kita siapkan itu untuk istilahnya menyelamatkan ya generasi kita, generasi anak-anak ke depannya. Kan kita pasti ya namanya maut kita nggak tahu ya, tapi kan harus punya masa depan, istilahnya kita juga memikirkan ya ke masa depan buat anak-anak kita itu ntar gimana gitu ya. Kepikir nggak sih kayak gitu betul materi, terutama jenengan Bu, bukan Iya ya. Saya tahu Bu Alisa bagaimana. Kalau saya kebetulan mak rempong banget. apa yang Saya tuh ya Bu, kalau soal pendidikan, saya untuk sekolah anak aja itu saya butuh waktu sekitar 6 bulan buat hunting sekolah yang menurut saya komplit gitu, paket komplit gitu di Surabaya ini. Bukan promosi sekolahnya ya. Sekolah yang international school bukan juga satu-satunya yang komplit menurut saya.
Karena kalau misalnya kita lihat international school nanti jatuhnya ke globalisasi barat, tadi belum disampaikan ya, ada di materinya, ada globalisasi barat. Akhirnya Populer gitu. pemahaman anak-anak ya jadi lebih ke pada gayanya gaya-gaya barat-baratan. Itu mau sekolah Islam, mau apalagi bukan sekolah Islam, mohon maaf, itu pasti jadinya begitu. Karena memang budaya yang diambil itu ya budaya sana. Bukan berarti buruk dengan pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya, bahasa asing, bahasa Arab juga bagus-bagus aja. Cuman coba lebih cari yang kalau menurut saya akan mencari yang satu, tentu basic agamanya kuat, pendidikannya based on Quran. Walaupun istilahnya saya bukan ahli Quran, tapi paling tidak anak saya itu punya semacam hak untuk semacam bekal yang bisa memperkuat dia untuk menjadi figur manusia yang ada di Indonesia yang memiliki kekuatan dalam segi iman. Karena saya dan kalau suami yakin kalau misalnya orang yang memiliki pondasi iman yang cukup kuat, insya Allah dia akan sehat secara nalar, secara mentality, secara jalannya dia untuk menjadi seorang problem solver itu jangan. Jadi enggak mentang-mentang stunting itu dikasih makan gratis kayak gitu. Kalau menurut saya loh ya, kan ya nggak gitu juga, itu ada cara lain. Ya terus walaupun boleh-boleh aja sih. Terus kalau misalnya masalah pendidikan dengan integritas nasional, otak-atik saya di web-web kemarin itu, memang pendalaman tentang rasa kecintaan atas bangsa ini harus dalam. Banyak sekali dari teman-teman kita yang pada akhirnya saking kuat pemahaman tentang Islamnya nih ya, menurut saya, akhirnya kayak budaya itu bukan sesuatu culture, kemudian perbedaan suku itu bukan sesuatu yang perlu dijaga-jaga banget gitu. Kalau menurut saya justru negara ini juga kan seperti yang disampaikan oleh Pak dosen, diupayakan dan diselamatkan oleh orang-orang yang rata-rata juga orang Islam juga gitu. Dan tentu untuk anak-anak saya usahakan agar mereka menjadi manusia yang bismillah, agar mereka bisa menjadi manusia yang taat, manusia yang akhlakul Quran. Jadi apapun mereka di bangsa ini, kelak mereka bisa membawa sifat kepemimpinan yang teguh dalam nilai-nilai Islam, bisa menyelamatkan umat dan segala macam tadi yang saya sebutkan, karena itu berhubungan erat dengan integritas nasional menurut saya gitu. Nah, perbedaannya Pak Menteri sekarang yang berubah-ubah gitu ya soal pendidikan, ya gimana ya gimana ya Bu ya. Aduh, saya juga bingung. Saya tuh era masih belajar di era caturulan 1, 2, dan 3 setiap tahun. Mungkin teman-teman yang sekarang ada yang sudah di eranya semester. Saya era caturulan. Nah, itu menurut saya era yang asik gitu. Kalau teman-teman sekarang era kurikulum merdeka, sebenarnya lebih ringan menurut saya. Insya Allah pasti pada bisa. Tinggal menyempatkan kuliah dan lulus gitu. Begitu juga dengan anak-anak, ya kita ikut komando, ikut imam kan, ikut menterinya di sini Menteri Pendidikan, kalau urusan pendidikan ya saya ikut aja dengan peraturan itu. Gitu, mau gimana lagi, tapi tetap diperhatikan nilai-nilai tersebut. Kita yang menjadi guru bagi anak-anak kita di rumah, dan Abi dari anak-anak juga menjadi kepala sekolah di rumah, sehingga pendidikan yang paling utama itu adalah datang dari rumah, bukan hanya sekedar dari sekolah saja. Karena di sekolah itu hanya sekitar paling lama 8 jam
12 jam, tapi sisanya seumur hidup sama kita. Jadi pendidikan paling, kenapa jadi ini ya, kenapa jadi bahas kayak ini ya, parenting, pokoknya intinya. Jadi kita yang sebagai ibu yang melahirkan generasi Islam yang harus mendidik anak-anak Islam, anak-anak soleh-solihah, dimulai dari rumah agar kelak mereka bisa menjadi pemimpin umat yang hebat. Demikian. Saya belum ada pengalaman dan pandangan, Bu. Baik, menikahlah. Insya Allah nanti akan ada pandangan. Saya doakan mudah-mudahan segera ya, Mbak ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga nih, Mbak Aminah. Dari kita jadi podcast sendiri. Oke. Kalau di studi Quran pakai buku Syekh Mana Al-Fatan sudah lengkap, namun buku PKN ini susah dicari yang lengkap. Menyiapkan sabar yang seluas kita mesti dimulai, Masya Allah. Iya, kalau buku PKN saya cari sendiri, Pak. Kemarin untuk bikin makalah itu saya coba searching di gramediablog.com. HTTPS ada saya tadi cantumkan di dalam makalah saya yang PDF. Itu di bagian daftar pustakanya ada websitenya Gramedia. Gitu. Tapi emang harus download dan memang harus berbayar. Adapun yang gratis tapi itu bukan full dari bukunya, melainkan artikel yang diambil dari buku tersebut yang kemudian dijadikan satu artikel atau dalam satu blog oleh orang lain gitu. Jadi kalau mau dicantumin ya cantumin si bloggernya juga. Gitu. Kemarin saya ngambil dari situ, Pak, karena yang dikirim oleh Pak dosen itu kemarin yang awal itu RPS ya. Itu ada beberapa sih. Cuman bagian integritas nasional saya nggak nemu, jadi saya ngambil di blog. Bisa makan. Saya kemarin juga ngambil beberapa jurnal, juga beberapa dari gramedia.com. Iya. Apalagi ya, Bu ya, selain gramedia.com ya? Kayaknya beberapa ada sih dari kampus-kampus itu yang punya website jurnal-jurnal yang diterbitkan dari kampus itu. Iya ya, memang yang kayak UIN gitu ya. Ya, UIN. Dari kakak kemarin juga ada sih yang dari STAI yang sudah diterbit, ada beberapa terbit di jurnal, di Skoter. Memang kita kalau bikin makalah, bikin essay, siap-siap kalau bikin skripsi juga ya, itu ya harus searching jurnal itu pakai Skoter. Kemudian apalagi ya kemarin, ya kalau kemarin diajarin pakai Mendeley itu saya belum bisa sih. Nah ini nih, saya coba nih, saya ini kemarin, Bu, ada daftar pustakanya, sebentar. Nah ini loh, udah segitu aja. Nah ini Deddy Mahardi, kebetulan memang ada, terus pas, tapi bukan punya saya, punya Bapak pakai. Nah ini, gramedia.com literasi integritas nasional bisa dicari, terus bisa di-download. Ini enggak, yang CNN enggak, itu website aja. Kemudian, ya ini yang saya bilang tadi, integrasi nasional pengertian syarat dan faktor pembentukannya, ini diambil dari dalam gramedia.com. Jadi yang ada di sini adalah blog-blog orang-orang yang kemudian bikin artikel gitu yang diambil dari buku-buku yang ada di atas ini. Ini udah habis. Begitu. Pak Saiful gimana nih Pak? Pak dosennya belum ada, apakah ditunggu atau bagaimana? Mengingat mau maghrib. Ya udah 17.13.
Eh, sebetulnya saya memang tertarik ya, apa semua kajian atau semua materi-materi yang ada dalam PKN ini, tapi selalu saya saya ambil garis merahnya, kemudian saya pikirkan untuk ke depan gitu loh. Maksudnya untuk masa depan anak-anak gitu dengan ininya parenting. Terutama sebetulnya saya tertarik juga untuk berdiskusi dengan teman-teman di sini, terutama yang dari PGMI ya. Di sini kan ada PGMI, pendidikan guru ini. Guru ya. Iya, sebetulnya itu. Jadi kayak kepingin bertukar bertukar pikiran atau berbagi ide gitu. Juga satu lagi ini, karena kan pendidikan kalau bagi yang masih ini dasar masih mungkin bisa banyak di rumah ya. Kalau saya punya anak yang sudah SMP dan remaja, terutama kalau sudah pendidikan di pondok itu kan kita sudah lepas dari ini kita ya, dari pengawasan kita. Pengawasan ya. Ya, lepas dari pengawasan kita tahunya kan dari cerita atau ya anak kita yang curhat, atau dari temannya atau sesama wali santri atau dari gurunya gitu, dari ustadz-ustadzah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, tidak akan bisa berbuat, istilahnya itu kalau dari beberapa dari ada istilah titip gitu ya. Kalau sudah menitipkan anak di pesantren, pendidikan di pesantren, di pondok pesantren atau boarding school, itu ada istilahnya titip gitu. Saya lupa apa ya singkatannya. Pokoknya di dalamnya itu ya kita pasrah gitu. P-nya yang di belakang yang saya ingat itu. Titip itu singkatan. P-nya itu pasrah. Oh, pertama itu tega. Kemudian apa? T itu pertama tega. Kemudian I-nya apa, T-nya lagi apa, I-nya apa. Ikhlas kali. Oh, Ikhlas. Itu kayak. Itu saya mesti belajar sama yang senior deh kayaknya. Anak saya masih kecil. Tega, ikhlas, kemudian apalagi T-nya gitu, tulus. Kalau ikhlas itu ya tulus itu tadi, kemudiannya T-nya apalagi, kemudian yang saya ingat itu pasrah ya. Selama inilah yang saya lakukan gitu ya. Istilahnya pasrah dengan segala apa yang terjadi di sana, ya kita hanya bisa pasrah, hanya mengandalkan doa gitu loh dari sini sebagai orang tua gitu. Kok jadi curcol dari curhat. Iya. Ya, sambil nunggu pada set. Masih ada kaitannya kok Bu sama ini, sama integritas nasional. Monggo Pak Saiful. Untuk materi matkul PKN silakan kita ada 2 pertemuan belum ini tadi pertanyaan dari konsulat atau ada beberapa mahasiswa yang belum mengajukan materi ya, yang punya materi tadi sudah presentasi. Ini ada 2 pertemuan. Pak Saiful, mohon maaf suaranya putus-putus. Siapa saja yang belum presentasi dan tetap ada untuk kesempatan untuk menyampaikan materi. Putus-putus Pak tadi suaranya. Mohon maaf. Atau mungkin diketik Pak di chat.
Yang belum presentasi ini Pak Saiful, yang belum presentasi maksudnya yang belum ikut atau seperti Pak Trifan sekarang ini? Pak Trifan kan belum muncul juga. Nah itu kan ada yang tugas presentasi tapi belum presentasi karena keterbatasan. Nah, itu bisa nggak kalau tipikalnya presentasi di 2 pertemuan berikutnya ini kan masih kosong ada. Oh, dipindahkan gitu ya Pak ya? Ya, nanti bisa minta bantuan ke sekretaris untuk mereka siapa yang presentasi. Tapi kan saya masih di jalan luar. Oke. Kemarin saya sudah coba reminder, tadi juga saya udah coba kontak Pak Trifan, tapi sepertinya masih belum direspon. Apa mungkin ditanyakan dulu nih Pak ke dosennya, biar nanti Pak dosen yang menyampaikan gitu, biar langsung di-plot namanya di presentasi berikutnya. Maaf, maksudnya belum presentasi gimana ya? Apa kelompoknya atau gimana itu? Kan kayak kami saat ini harusnya bertiga, Bu, saya, Mbak Alisa, dan Pak Trifan. Tapi Pak Trifan belum ada respon. Awalnya itu nggak saya cantumkan di makalah karena saya ragu Pak Trifan ini masih kuliah di IAT atau enggak gitu. Mungkin itu yang dimaksud Pak Saiful tadi, suaranya juga agak-agak agak-agak berbek-berbek. Mbak siapa Mbak? Mbak Tarisa ya? Bukan, Pak Trifan. Muhammad Pak Nur Trifan. Tak Trifan. Oh gitu, tak kira Mbak Tarisa. Kalau Mbak Tarisa masih. Iya. Maaf Ibu, kemarin di kelompok saya juga ada harusnya 3 orang kan, yang satunya itu nggak tahu, siapa, lupa saya namanya. Atau Itu mungkin juga dicatat aja kali ya, kita tulis aja ya yang nggak ikut presentasi. Jadi nanti biar diatur ulang jadwalnya agar beliau bisa turut serta untuk presentasi. sepertinya memang harus gitu ya. Iya. Di apa? Hasilnya keluar. Ya mungkin cari. Pak Marzuki yang tahu namanya Karim. Lupa Pak. Orang saya namanya juga sampai lupa Pak. Ya apa Pak. Karena saya WA nggak direspon gitu ya. Di grup, kita bikin nggak di. Mbak Baroro tuh apa? Kalau Mbak Baroro tuh memang sudah keluar. Ada 4 kalau nggak salah di tempat saya itu, harusnya 4 orang. Ya kemarin saya presentasi cuma sama Pak Ferry aja kan, berdua aja jadinya. Yang dua itu iya apa, Mbak Baro Otul sama itu, ada 2 cowok sama cewek, aku lupa. Yang Mbak Baro Atul itu waktu itu bilangnya udah keluar, tapi nggak tahu, saya belum konfirmasi ke Pak Priyadi. Terus saya kemarin juga yang waktu studi hadis itu juga ada satu yang ngilang, dia muncul hilang kayak gitu tuh. Iya, ini Pak Marzuki bilang kemarin, Pak Marzuki juga gitu katanya. Namanya Karim katanya. Yang namanya Karim Ini jadinya Gak paham, maksudnya yang belum presentasi itu gimana Pak Saiful? ini jadinya apakah orang-orang yang menghilang itu? Iya, itu makanya menghilang perlu ditanyakan itu Mbak Erin. Jadi sini menurut Pak Saiful itu disampaikan di grup, namanya itu dicantumin. Namanya ditulis yang belum presentasi. Tapi ini saya presentasi juga Pak dosen belum datang. Jangan diulang lagi ya Pak. Iya, Sayanya jangan diulang lagi. Ini aku sambil WA Pak Priyadi.
ini apa diulang lagi atau gimana? Ya enggak, menurut saya sih enggak kan ya, ada atau enggaknya beliau kan kita sudah melaksanakan perkuliahan gitu. Kan Ada udah rekamannya juga ya. ya, ada rekamannya, ada bukti rekamannya dari Pak Marzuki Imron ini kan. Itu kan bisa dijadikan bukti kalau kita sudah mengadakan perkuliahan tapi kan dosennya nggak hadir gitu maksudnya. Jadi menurut saya sih ya presentasinya tetap jalan, tetap tetap masuk dalam apa ya, bukan kita yang absen ya. Maksudnya kita yang nggak hadir, maksudnya kalau kita konsisten untuk tetap hadir gitu maksudnya. Jadi kan yang berhalangan kan Pak dosennya gitu. Kan memang jadwalnya perkuliahannya bukan Pak dosen memberi materi, tapi kita perkuliahan diskusi dengan presentasi dan diskusi gitu kan. Kalau menurut saya loh ya. Iya, saya pengennya begitu. Ini kita kuliah sampai jam berapa ya? Karena di sini udah mulai mau maghrib banget nih di Surabaya Timur. Kalau misalnya ini Pak Saiful juga terpental sepertinya. Gimana Mbak Erin? Gimana Bu? Suaranya pelan banget. Bisa diulangi? Coba-coba. Ini aja kedengeran nggak? Halo. Jelas sih. Pelan banget. Pelan ya? Mm-mm. Kedengeran? Kedengaran Kak. Ah iya. Ini kuliah kita sampai jam berapa ya? Maksudnya kalau Pak dosennya belum Kayaknya ada, ditutup aja deh. Ya nggak sih? tutup aja ya. Iya Kak. Iya deh. Tapi emang kita berapa menit ya Mbak Erin kalau buat kuliah? 1,5 jam kan biasanya. Sampai 6 kok. 17.30 Kak. Iya. Berarti kita Kan kan udah 17.27. open podcast dah sekarang gitu. Jadinya sampai 17.30. 1 menit lagi. Apa-apa penutup kan 2 menit. Penutup. Penutup boleh deh. Siapa yang nutup Mbak Aminah selaku moderator monggo. Sekian dari saya. Closing statement. Closing statement. Iya. Closing statement apa ya? Kesimpulan dari materi yang disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Oke. Kesimpulannya tadi mengenai integritas nasional. Mbak Alisa ada yang mau disampaikan nggak? Sebelum saya closing statement. Asik. Udah Kak, cukup. Kesimpulannya tadi adalah mari kita menjalankan strategi integrasi nasional bagi negara kesatuan Republik Indonesia agar negara kita bisa menjadi negara yang kokoh, kuat, dan tidak terpecah belah dari dalam. Karena kalau misalnya terpecah dari dalam rasanya sakit banget ya. Begitu. Itu jadi semoga kita bisa menjaga negeri tercinta kita ini dengan banyak melakukan hal positif dan menjalankan faktor-faktor penunjang integrasi nasional seperti yang tadi sudah disampaikan, berbagai aspeknya dan berbagai contoh-contohnya. Sekian dari kami kelompok 15. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Sebagaimana Dorce Gamalama bilang, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengahnya lautan. Saya juga bingung, jadi mohon maaf. Kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Aminah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Khadijah Mukti dan Alisa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai moderator pada sore ini minta maaf jika ada kata-kata yang salah
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.